Selamat datang. Bagaimana kalau saya bilang Perang Dunia Ketiga itu sebenarnya sudah dimulai? Mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, tapi tersembunyi di depan mata kita. Yuk kita bedah bareng-bareng buktinya. Lupakan sejenak gambaran perang yang biasa kita lihat di film, ya tank, parit, tentara berbaris. Karena ide yang mau kita kupas kali ini jauh lebih terselubung. Sebuah perang modern yang diperjuangkan dalam bayang-bayang. Oke, jadi untuk bisa paham soal ini, kita mesti geser dulu cara pandang kita soal apa itu perang di zaman sekarang. Karena aturannya sudah benar-benar berubah. Jadi begini, negara-negara adidaya sekarang tuh sebisa mungkin menghindari perang terbuka yang pakai bom dan rudal. Kenapa? Risikonya gede banget, makanya medannya pindah. Jadi perang hibrida, yang mainnya lebih di belakang layar, pakai serangan siber, tekanan ekonomi, dan banyak lagi. Nah, salah satu jurus andalannya itu namanya perang proksi. Gampangnya gini deh, ini kayak nyuruh orang lain berantem buat kita. Kita yang modalin, kita yang kasih senjata, tapi bukan tentara kita yang maju ke depan. Dan ini bukan teori loh ya, kita lihat polanya di mana-mana, di Suriah, di Yaman, sampai yang paling ramai di Ukraina. Kelihatannya sih konflik lokal, tapi kalau ditarik benangnya, wah ternyata yang main di belakangnya itu ya para pemain besar global. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita lihat satu contoh nyata. Kita terbang ke Karibia, melihat ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela. Ini studi kasus yang menarik banget untuk kita dalami. Jadi ceritanya begini, secara resmi Amerika Serikat mengerahkan armada lautnya ke Karibia. Alasannya, katanya sih buat memerangi kartel narkoba. Kedengarannya mulia kan? Itu narasi yang dilempar ke publik. Tapi, nah ini dia, data justru bilang lain. Data dari PBB, bahkan dari Lembaga Anti Narkoba Amerika sendiri, menunjukkan kalau jalur utama kokain itu ya bukan lewat Venezuela. Sebagian besar lewat pesisir Pasifik. Jadi, ada yang aneh kan? Nah, dari sini kita jadi bertanya-tanya, kalau alasannya bukan narkoba, terus ini sebenarnya soal apa? Jawabannya ternyata datang dari mulut mantan Presiden AS sendiri. Coba dengar kutipan ini, blak-blakan banget kan? Tujuannya bukan narkoba, tapi menggulingkan pemerintah Venezuela dan ya mengamankan minyaknya, langsung ke intinya. Dan ternyata, agenda ini tuh bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ini ada akarnya loh. Akar dari sebuah doktrin kebijakan luar negeri Amerika yang usianya sudah ratusan tahun. Dan sekarang kayak dihidupkan lagi. Namanya Doktrin Monroe dari tahun 1823. Intinya gini, Amerika Latin itu halaman belakangnya Amerika Serikat. Dan negara lain jangan coba-coba ikut campur. Udah lebih dari 200 tahun loh doktrin ini ada. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, ambisinya makin besar lagi. Bukan cuma halaman belakang, tapi seluruh dunia. Muncul istilah Pax Americana, di mana Amerika Serikat memposisikan diri sebagai polisi dunia. Tapi dunia kan berubah, kekuatan baru seperti Tiongkok dan Rusia muncul, Pax Americana mulai goyah. Dan disinilah kaitannya. Banyak analis bilang, karena nggak bisa lagi mengontrol seluruh dunia, AS sekarang balik fokus, mengamankan lagi halaman belakangnya dengan lebih agresif. Dan ini bukan cuma omongan pengamat ya, ini tertulis jelas di dokumen strategi keamanan nasional mereka. Tujuannya adalah memulihkan dominasi di belahan barat dan menguasai aset-aset strategis di sana. Jelas banget tujuannya. Oke, jadi ada persaingan kekuatan besar, ada doktrin lama yang bangkit lagi. Terus, apa dampaknya? Nah, dampaknya ini mengerikan, terutama buat negara-negara kecil yang kebetulan jadi tetangganya Venezuela. Coba bayangkan ini. Jarak antara Trinidad dan Venezuela itu di titik terdekatnya cuma sekitar 15 km. Itu dekat banget. Sedekat itu dengan potensi sebuah zona perang. Artinya apa buat orang-orang di Trinidad dan Tobago? Wah, resikonya bukan main-main. Radar militer AS di negara mereka bisa jadi sasaran tembak. Bandara bisa hancur. Ekonomi pariwisata bisa anjlok. Belum lagi potensi krisis pengungsi. Ini daftar bencana yang sangat nyata. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan akhir yang penting. Di tengah permainan besar antar negara adidaya ini, siapa sih yang sebenarnya menanggung bebannya? Seringkali jawabannya adalah negara-negara kecil dan rakyat biasa yang terjebak di antara dua gajah yang bertarung. Garis perangnya mungkin tak terlihat, tapi dampaknya sangat-sangat nyata.